Halo, selamat sore pemirsa. Masa kampanye pemilu 2024 telah berakhir. Alat peraga kampanye pun dibersihkan, baik di ibu kota Jakarta maupun di kota-kota lainnya. Bersama saya Nadia Valeri, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, banjir di Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah terus meluas. Derasnya arus banjir di kawasan pemukiman menyebabkan tim SAR kesulitan mengevakuasi korban. Pemirsa, untuk mempercepat penanganan banjir yang merendam ribuan rumah warga dan melumpuhkan jalur Pantura Demak, Jawa Tengah, Kementerian PUPR mulai melakukan perbaikan tanggul. Seorang nelayan hanyut dan tenggelam di perairan Laut Kuala Tanjung, Batubara, Sumatera Utara. Jasad nelayan baru ditemukan setelah 3 hari pencarian. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, polisi menetapkan kekasih artis Tamara Tiasmara sebagai tersangka pembunuhan anak Tamara yang masih berusia 6 tahun. Dari rekaman CCTV, pelaku sengaja menenggelamkan korban di kolam renang Tirta Mas Durensawit, Jakarta Timur. Sementara itu, ibu korban Tamara Tiasmara menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Tamara juga membantah menutupi kasus meninggalnya sang buah hati. Dan untuk membahasnya lebih lanjut pemirsa, telah bergabung bersama kami sosiolog kriminalitas Universitas Gadjah Mada Dr. Suprapto. Kembali di Sindo Sore pemirsa, informasi menghebohkan muncul perihal penyelidikan dugaan korupsi oleh Perintah Investigasi Eropa tentang pembelian 12 jet tempur Mirage dari Qatar. Informasi ini sempat dihembuskan oleh media Metanex. Entah kabar dugaan pesawat jet tempur Mirage 2005 bekas Qatar yang menyeret nama Prabowo Subianto. Menurutnya, pemberitaan ini sengaja dimunculkan untuk memberi dampak negatif kepada pasangan Prabowo Gibran. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait dugaan korupsi pengadaan jet tempur oleh Kementerian Pertahanan, kita sudah tergabung bersama pengamat militer Hairul Fahmi, dan sebelumnya kami sudah pemirsa, jelang pemilu sebanyak 85 titik lokasi akan dijadikan TPS di Kabupaten Batanghari, Jambi terendam banjir. Puluhan TPS tersebut tersebar di 6 kecamatan. Tidak hanya di Jambi pemirsa, di Alor, Nusa Tenggara Timur, truk pengangkut logistik pemilu hampir terbawa banjir dan tertahan bebatuan besar yang terbawa banjir. Warga dan petugas gotong royong membantu memindahkan batu tersebut. Ya pemirsa, masa kampanye pemilu 2024 telah berakhir. Alat peraga kampanye pun dibersihkan baik di ibu kota Jakarta maupun kota-kota lainnya. Penertiban APK serentak dilakukan petugas gabungan sejak tadi malam hingga dini hari tadi. Anggota Lembaga Persahabatan Ormas Islam atau LPOI bersama ulama menyatakan sikap jelang pencoblosan pemilu 2024. Mereka mengajak seluruh pihak menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan demi situasi pemilu yang damai. Kembali di Sindo Sore pemirsa, tata cara pemberian suara di pemilu 2024 tidak jauh berbeda dengan pemilu sebelumnya, yakni dengan mencoblos. Namun pada pemilu lalu masih ada saja temuan surat suara yang dianggap tidak sah lantaran kesalahan pada saat mencoblos. Lantas bagaimana cara nyoblos di pemilu yang benar? Berikut tata cara pencoblosan pada pemilu 2024 bagi WNI dalam negeri dan luar negeri. Pemirsa, jelang hari pencoblosan, masyarakat harus menjadi pemilih yang cerdas dalam proses memilih pemimpin dan anggota legislatif. Pemilih yang cerdas akan menjaga suaranya dengan baik dan menjadikan hari pencoblosan sebagai awal penagihan janji. Pemirsa, New York memiliki DPR terbesar kedua di Amerika Serikat dengan jumlah lebih dari 11.000. Lokasi TPS kali ini bukan di KJRI New York, melainkan di sebuah ruangan serbaguna di wilayah Queens dengan pemandangan yang jadi spot foto pemilih usai mencoblos. Dan berikut laporan jurnalis VOA Randy Wicaksana. Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Kota Hamburg, Jerman telah melaksanakan pemungutan suara pada hari Sabtu waktu setempat. Terdapat lebih dari 5.000 DPT di Kota Hamburg yang menggunakan hak pilihnya melalui metode pos dan TPS. Dan pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah di Sindo Sore. Pemirsa, ribuan pemudik asal Jawa Tengah dan Jawa Timur terus-menerus memadati stasiun Bandung pasca libur panjang akhir pekan. Dalam satu hari, PT KAI Daob 2 Bandung mencatat lebih dari 17.000 wisatawan kembali ke Jakarta melalui stasiun Bandung. Pemirsa, menikmati sushi dengan suasana seperti layaknya di Jepang ternyata tak perlu jauh-jauh ke negeri Sakura. Di Batu Malang, Jawa Timur, pemirsa, sebuah restoran menyajikan sushi di mana pengunjung juga harus berdandan ala orang Jepang untuk menyantapnya. Pemirsa, warga negara Indonesia di Inggris Raya hari ini menyalurkan hak pilihnya. Untuk mengetahui bagaimana suasana pencoblosan di sana, kita sudah terhubung dengan diaspora di London, Inggris, Farabi Ferdian. Ya pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sindo Sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadia Valeri pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.